Ud'uni astajib lakum. Apapun kegundahan kita, apapun kerisauan kita, kekhawatiran kita, keinginan kita, hajat kita, sampaikan kepada Allah. Karena Allah Maha Pendengar dan menyukai semua doa-doa kita. Insya Allah, semua doa-doa kita akan dijawab oleh Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, jangan lupa subscribe dan ceritakan pengalaman-pengalaman Anda di kolom komen dan juga pertanyaan-pertanyaan tentunya. Yuk kita sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, tengah malam saya lagi mendengarkan dakwah dari seorang ustadz di Mekah. Pendakwah dari Mekah ini menanyakan, apakah Anda mengetahui siapa Allah itu? Apakah Anda mengingat Allah setiap saat? Apa artinya Allah bagimu? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Itu pertanyaan bertubi-tubi membuat saya, waduh. Iya, sebenarnya setiap manusia itu tidak mampu untuk hidup seorang diri. Itu sebabnya Allah menciptakan Hawa sebagai temannya Nabi Adam alaihissalam. Nggak mampu. Kita butuh teman untuk curhat, untuk ngobrol, untuk ngapa-ngapain. Tapi kalau kita curhat, ngomong sama teman, minta bahkan kepada suami kita atau kepada istri kita, terus-terusan, kita dianggap orang yang demanding, orang yang cerewet, orang yang selalu minta ini itu, menuntut. Istrinya istri tukang menuntut tuh. Atau suaminya suami cerewet, minta dilayanin terus, benar gak? Sebaliknya kalau kita minta, selalu minta kepada Allah, benar gak? Nah, Allah akan selalu mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi, bicaralah terus kepada Allah. Ingatlah selalu ada tempat mengadu yang paling asik, yang gak pernah bosan dengerin kita ngadu, yang gak pernah bosan mendengarkan semua permintaan-permintaan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, namanya Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita bisa berteman dengan Allah, kalau dalam istilah tasawuf kayak begitu tuh, berteman dengan Allah ini artinya kita merasa begitu dekat dengan Allah, sehingga semua persoalan hidup kita limpahkan, kita utarakan kepada Allah, benar ya? Semua mimpi-mimpi kita, semuanya, kekhawatiran hidup kita dan sebagainya, kita curahkan kepada Allah. Dan apabila itu kita lakukan, kita merasa betul-betul innallaha ma'ana. Kita betul-betul merasakan bahwa Allah ada bersama kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa iman di dalam hati. Ini sebabnya juga memudahkan kita ketika kita sholat. Waktu kita Allahu Akbar, lalu kita baca Al-Fatihah. Lalu kita ingat berbagai kejadian, kebesaran Allah yang terjadi pada diri kita pada hari itu. Atau berbagai kebaikan yang kita lakukan pada hari itu. Kita kemudian ketika lagi sholat itu kita senyum. Wahai Allah, luar biasa. Engkau telah memberikan kesempatan kepada aku. Memberikan kemampuan padaku untuk berbuat baik pada hari ini. Benar gak? Itu membuat kita merasa terkoneksi terus-menerus dengan Allah. Pada saat sulit kita mengadu curhat kepada Allah. Pada saat kita mampu memberikan kebaikan demi kebaikan, kita pun berterima kasih kepada Allah karena telah dimampukan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Gitu, Fit? Iya Ustaz, dengan berzikir ya, kita bisa mengingat Allah. Pada malam itu saya mungkin blank kali ya. Saya cuma bisa bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, berzikir ini dalam Al-Quran disebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat pada Allah lah kita merasa tenang hati ini. Karena memang hanya dengan mengingat Allah, kita merasa selalu punya pelindung, selalu punya penolong, selalu punya kuping yang mendengarkan, selalu punya kepanjangan tangan, sumber kekuatan untuk melakukan segalanya. La haula wala quwata illa billah. Benar gak? Itu sebabnya kita menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan.
Oke. Nah, sebaliknya, tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana, apa tadi ya? Ini dahsyat nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kalimat dahsyat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Kalimat yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang aku sampaikan, kata Rasulullah SAW. Dan disampaikan pula oleh nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, adalah la ilaha illallah. Kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan itu artinya tidak ada kekuatan apapun yang bisa kita lakukan sebetulnya. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan kecuali karena berasal dari Allah. Nggak mungkin berasal dari yang lain. Kalau kita badan bisa kuat karena kita makan. Lah makan dari mana, men? Makanan terhidang tapi lidah nggak bisa mengunyah, bagaimana mereka? Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari kekuasaannya Allah, maka kita akan merasakan koneksi yang begitu dekat dengan Allah, walaupun kita tidak dalam keadaan sholat ataupun berzikir, dalam artian zikir lisan ya. Tapi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita selalu ingat, oh, ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini dari Allah, ini kekuasaan Allah. Itu kita akan selalu terkoneksi. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf, ketika kita melakukan dosa pun, kita ingat kepada Allah. Sehingga doanya itu, wahai Allah, tolong aku, hindarkan diriku dari perbuatan dosa ini. Ya. Ketika dorongan nafsu begitu kuat untuk melakukan itu, dan setan terus-menerus membisikkan kita untuk melakukan dosa itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pada saat itu kita minta pertolongan Allah, wahai Allah, tolong aku, selamatkan aku dari perbuatan dosa ini. Kita balikkan lagi bahwa semua keadaan ini, ya Allah. Kalau mau lebih dari itu bisa la ilaha illallah atau astagfirullah dan sebagainya. Bisa masya Allah, bisa segala macam. Tapi intinya kita melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Dan kita keadaan waktu itu dalam keadaan yang sangat ancur-ancuran misalnya. Libatkan Allah. Nah, atau kalau dalam kata-kata yang indahnya gitu, katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha besar. Engkau kecil masalah. Gitu kadang-kadang orang yang bilang gitu. Tapi ya gitulah. Ya Allah, selalu kita bilang la ilaha illallah, astagfirullah dan sebagainya. Sehingga dengan kita melibatkan Allah di setiap kesulitan atau setiap kejadian dalam kehidupan kita ini, sebetulnya kita telah mengatakan, kita telah membenarkan, memberikan pembuktian bahwa innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu beserta kita. Lah kalau setan aja selalu beserta kita, godain kita seumur-umur 24 jam sehari, dari awal dari lahir sampai meninggal, masa Allah nggak bersama kita terus? Bagaimana? Lah setan aja bisa bersama kita. Kalau di sebelah kanan kiri kita ada malaikat yang selalu ngikutin kita, lah kalau malaikat aja terus-terusan ngikutin kita, pasti Allah lebih hebat lagi bersama kita menjalani kehidupan ini. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, kita lanjut menjawab pertanyaan sahabat ya. Sahabat bertanya di surah Al-Qasas ayat 86 di terakhir dituliskan bahwa kita dilarang menolong orang-orang yang kafir. Di situ sahabat bertanya, Ustadz, memang kita menolong orang harus melihat-lihat agama? Kan enggak. Gimana nih Ustadz? Nah. Ya, tadi kan ini adalah potongan atau akhir dari surat Al-Qasas ayat 86. Dan janganlah engkau menolong orang-orang kafir, gitu kan ya. Kalau kita membaca Quran, tentu kita harus memahami Quran tersebut sesuai dengan pemahaman para ulama, sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Potongan kalimat itu dalam semua kitab tafsir, baik tafsir yang klasik maupun tafsir yang modern yang saat ini ada, semua kitab tafsir itu dijelaskan bahwa yang dimaksud menolong, janganlah menolong orang-orang kafir, adalah menolong mereka di dalam kemaksiatan, di dalam kemungkaran, di dalam kekafiran mereka. Ini. Itu yang nggak boleh kita tolong. Benar gak? Ini kalau dalam kitab tafsir di mana-mana lah semuanya, itu
dijelaskan bahwa ini ada kaitannya dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ini tafsir yang digunakan bahwa kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi janganlah engkau saling tolong menolong di dalam dosa dan kemungkaran. Nah, ini penafsirannya. Jadi yang dimaksud tidak boleh menolong orang-orang kafir adalah menolong mereka di dalam kesesatan mereka, di dalam kekafiran mereka. Banyak sekali contoh-contoh yang terjadi. Kita waktu itu udah kutip benar gak dalam Risalatul Qusairiyah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ingat kan waktu itu kisahnya di episode keberapa lah, ketika beliau mencari orang untuk diajak makan bersama. Kemudian lewatlah satu orang di muka rumahnya dan Nabi Allah Ibrahim hampir-hampir saja memanggil orang itu untuk ikutan makan. Tapi beliau lihat bahwa yang lewat itu adalah seorang penyembah berhala dan kerjaannya menghina-hina Allah setiap harinya. Sehingga Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian turunlah Jibril bertanya, wahai Nabi Allah, mengapa engkau urungkan niatmu untuk mengajak orang itu makan? Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana aku mau mengajak dia makan, sedangkan dia adalah seorang penyembah berhala yang tiap hari menghina Allah. Kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, penyembah berhala itu sudah berumur 70 tahun. Engkau pikir siapa yang memberinya makan kalau bukan aku selama itu, benar gak? Engkau cuma ngasih makan satu kali aja, kok enggak mau, kata Allah. Kita juga udah mendengar kisah ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya selalu pergi ke pojok pasar Madinah, memberi makan, menyuapi dengan tangannya yang mulia itu seorang pengemis tua, giginya ompong, orang Yahudi yang setiap hari di pojok pasar Madinah itu selalu menyebarkan fitnah tentang diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gila, Rasulullah segala macam fitnah disebarkan. Tapi mendengar fitnah itu Rasulullah SAW tiap hari mendatangi pengemis tua itu dan menyuapinya makanan dari tangan beliau sendiri yang mulia itu. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Aisyah, anaknya, istri Rasulullah SAW. Bertanya, wahai anakku, apakah masih ada sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang belum aku lakukan? Kata Abu Bakar kepada Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai bapakku, engkau seorang adalah ahlu sunnah yang mengikuti segala macam sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ada satu hal yang belum engkau lakukan. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW sering pergi ke pojok pasar Madinah itu menyuapi seorang pengemis buta, matanya giginya ompong itu. Maka nggak panjang lebar, Abu Bakar pun membawa makanan, mendatangi wanita tersebut. Ketika didatangi, sungguh Abu Bakar terkejut. Karena pengemis tua itu sedang melontarkan fitnahan kepada Rasulullah SAW. Dia nggak tahu bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka kemudian Abu Bakar membuka bekalnya dan mulai menyuapi pengemis tua tersebut. Baru suapan pertama, pengemis tua tersebut telah melontarkan kembali, meludahkan kembali makanan yang diberikan oleh Abu Bakar tersebut. Cuah, katanya. Siapa engkau? Pasti engkau bukan orang yang datang setiap hari memberiku makanan, kata pengemis tua itu. Abu Bakar terkejut mendengarnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, betul, aku memang bukan orang yang setiap hari memberimu makanan. Siapa engkau? Kata pengemis tua itu. Pengemis tua itu mengatakan, orang yang setiap hari datang memberiku makan, kata pengemis tua itu, pasti melunakkan dulu makanannya sebelum menyuapi kepada mulutku karena dia tahu gigiku sudah ompong. Mendengar itu Abu Bakar Siddiq nggak tahan, dia menangis. Masya Allah, ini orang udahlah dia sembari disuapin mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tahu persis giginya ompong sehingga Rasulullah SAW melunakkan dulu makanannya sebelum menyuapi ke mulutnya. Sehingga
Pengemis tua ini mendengar Abu Bakar Siddiq menangis seperti itu. Dalam kitab itu disebutkan sampai berguncang dadanya. Nangisnya nangis sampai sengukan sebenarnya. Kenapa jadi nangis? Kata pengemis tua itu kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, orang yang datang setiap hari menyuapimu, melunakkan dulu makanannya sebelum menyuapi ke dalam mulutmu, itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah pengemis tua itu kemudian nangis sejadi-jadinya, karena ternyata yang selama ini menyuapinya adalah orang yang selama ini dia fitnah. Pada saat itulah di depan Abu Bakar Siddiq, pengemis Yahudi tua ini mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah dua kisah nih. Bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang bukan beragama Islam. Ya, dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga dalam sebuah kisah yang sangat terkenal menceritakan bagaimana seorang pelacur yang ketika pulang ke rumahnya melihat ada seekor anjing kehausan muter-muter di sumur mau ngambil air, benar ya? Kemudian ditolong oleh pelacur itu untuk mengambilkan air tersebut kepada anjing. Anjing bos, bukan orang lagi, ini anjing, benar ya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan wanita pelacur itu menjadi seorang calon penghuni surga. Jadi banyak sekali kisahnya, banyak sekali ceritanya, banyak sekali hadisnya yang mendukung penafsiran yang dilakukan oleh para ulama-ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan kalimat terakhir, kata-kata terakhir dari surat Al-Qasas ayat 86 itu adalah kita tidak boleh menolong orang kafir itu di dalam kesesatan dan kekafirannya. Sedangkan menolong mereka dalam posisi kita sebagai sesama makhluk Allah, ini dilakukan dan dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah. Baik, David. Baik Ustadz, nah itu contohnya banyak sekali bahwa Nabi pun menolong orang Yahudi, orang kafir dengan pertolongan-pertolongan yang demi kebaikan. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.